Halo Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen paling informatif dan up to date, Bincang Energi Siaran Terkini atau biasa disebut BES. Sebuah program yang membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi lingkungan dan bumi saat ini. Hari ini, saya, Arul bersama rekan saya, yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual seputar energi selama 2 minggu belakang. Halo Sobat Bincang Energi, saya Damian bersama Arul akan membagikan berita paling hangat terkait dunia energi dari 14 November hingga 27 November 2022. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak berita pertama. Nah, berita pertama datang dari forum kerjasama multilateral yang Sobat Ben di rumah pasti sudah tidak asing lagi, yaitu presidensi G20. Selama 2 hari pelaksanaan KTT G20, disepakati sudah 52 poin deklarasi yang disahkan beserta komitmennya dalam pendanaan untuk pengembangan transisi energi di Indonesia. Dan dari kesepakatan tersebut, Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Partnership atau JETP sebesar 20 miliar US dollar. Dari 52 poin tersebut, ada 2 poin khusus yang berkaitan erat dengan sektor energi, di mana para pemimpin G20 menyepakati untuk mempercepat dan memastikan transaksi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif. Isi deklarasi Bali terkait sektor energi terdapat poin 11 dan 12 dalam kesepakatan tersebut. Di mana poin kesepakatan dalam kedua poin tersebut yakni menyatakan bahwa di poin 11 para pemimpin bertemu pada saat krisis iklim dan energi di tengah tantangan geopolitik yang sedang terjadi. Seluruh dunia juga sedang mengalami volatilitas harga dan pasar energi serta gangguan dalam pasokan energi. Maka dalam hal ini digarisbawahi sesuatu urgensi untuk mengubah dan mendiversifikasi sistem energi dengan cepat, ketangguhan, dan keamanan energi serta stabilitas pasar dengan mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif. Menekankan pentingnya upaya dalam memastikan bahwa permintaan energi global diimbangi oleh pasokan energi yang terjangkau, komitmen kami untuk mencapai net zero emission gas rumah kaca atau netralitas karbon pada sekitar pertengahan abad sambil mempertimbangkan perkembangan ilmiah terbaru dan keadaan nasional yang berbeda. Poin 11 juga mencoba untuk menstimulus dukungan berkelanjutan untuk negara-negara berkembang, terutama di negara-negara yang paling rentan, dalam menyediakan akses ke kapasitas energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, teknologi terbaru yang terjangkau dalam domain publik, kerjasama teknologi saling menguntungkan, dan pembiayaan aksi mitigasi di sektor energi. Lalu, pada poin 12, kesepakatan terkait menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai target Sustainable Development Goals atau SDG 7 dan berupaya menutup kesenjangan energi akses dan untuk memberantas kemiskinan energi. Menyadari peran kepemimpinan yang dipegang oleh para komite dan dipandu oleh Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali, komitmen untuk mencari solusi dalam mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan terus dikumandangkan. Keberadaan poin 12 akan mempercepat transisi dan mencapai tujuan iklim kita dengan memperkuat rantai pasokan energi dan keamanan energi dan diversifikasi bauran dan sistem energi. Dengan cepat pula akan berupaya untuk meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi terbarukan, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi pengurangan dan penghilangan gas rumah kaca dengan mempertimbangkan keadaan nasional. Dari kesepakatan ini, disadarilah pentingnya mempercepat pengembangan, penyerapan teknologi, dan penerapan kebijakan transisi menuju sistem energi rendah emisi, termasuk dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih, termasuk energi terbarukan, langkah-langkah efisiensi energi, termasuk upaya pensiun dini tenaga batubara. Upaya tersebut sejalan dengan kondisi dan berdasarkan kebutuhan nasional untuk mendukung transisi yang adil. Wah, semakin nyata banget ya Sobat Bincang Energi. Sebagai anak muda, mari
kita sama-sama dukung upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional berkelanjutan dan pencapaian net zero melalui presidensi G20 ini dan terus mengawal upaya realisasi hal tersebut. Wah, gimana nih Sobat Ben berita pertama tadi? Berita kedua kita kali ini mengenai peran besar gas bumi di masa transisi energi. Dikutip dari detik.com, sejak pandemi COVID-19 dan memanasnya kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, negara-negara maju justru balik arah kembali mengandalkan energi fosil, salah satunya migas untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Indonesia bisa mengambil hikmah dari kondisi saat ini. Semangat untuk menekan emisi di sektor energi harus dikelola dengan bijak. Salah satu langkah bijak yang bisa diambil adalah dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya gas bumi. Pengamat migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rahmanto mengemukakan bahwa pemanfaatan gas untuk domestik tercatat meningkat dari 52% pada tahun 2012 menjadi 65% pada tahun 2021. Sektor industri dan pupuk tercatat sebagai kontributor utama dalam peningkatan konsumsi gas bumi domestik dengan masing-masing sekitar 26,68% dan 12,73% dari total produksi gas nasional. Perlu Sobat Ben ketahui bahwa penemuan cadangan migas di Indonesia tahun 2020 hingga 2021 didominasi oleh gas bumi, seperti penemuan di Bronang 02, West Belut, Parang 02, Rembang 3B, dan Bolai 02. Program strategis nasional sektor energi juga didominasi oleh gas bumi, seperti proyek Abadi Masela dan Indonesia Deep Water Development atau IDD. Gas bumi memiliki kontribusi besar dalam bauran energi primer Indonesia. Saat ini, porsi gas dalam bauran energi primer Indonesia sebesar 19,3% dan diproyeksikan akan terus meningkat. Melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, pemerintah merencanakan bahwa gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia tahun 2050 menjadi sekitar 24%, terbesar kedua setelah EBT. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi di era transisi energi bakal dikupas dan dibahas secara lebih komprehensif dalam Third International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 atau IOG 2022 yang diadakan pada tanggal 23 hingga 25 November 2022 di Bali secara hybrid. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, belum lama ini mengakui bahwa butuh waktu sebelum EBT siap untuk digunakan secara optimal. Untuk itulah, ada peran gas sebagai alternatif utama di masa transisi. Apalagi dalam beberapa tahun ke belakang, banyak ditemukan cadangan gas yang bisa menjadi modal besar untuk mencapai ketahanan energi Indonesia. Ada 3 bagian besar konsep yang akan dibawakan dalam acara IOG 2022, yaitu Economic Recovery, Energy Security, dan Energy Transition. Muhammad Kemal selaku Chairman Organizing Committee IOG 2022 berharap rangkaian pembahasan dalam rangka meningkatkan produksi migas nasional dan transisi energi yang telah dilakukan oleh berbagai entitas dan asosiasi di sektor hulu migas akan lebih ditajamkan lagi dalam kegiatan IOG 2022. Nah, Sobat Ben, masih bicara tentang migas, berita ketiga datang dari Blok Masela yang dilihat oleh perusahaan energi Cina hingga Malaysia. Diliput dari merdeka.com, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau biasa disebut EKK Migas, Bapak Dwi Sucipto mengungkapkan, perusahaan asal Cina, PetroChina, dan perusahaan asal Malaysia, Petronas, minat garap migas di Blok Masela menyusul hengkangnya Shell yang semula ingin menggarap proyek di sini. Beliau menegaskan, masuknya perusahaan energi di Blok Masela perlu dikomunikasikan dengan Inpex asal Jepang yang merupakan operator di Blok Masela. Menurut data, setidaknya ada 4 perusahaan yang berminat masuk ke Blok Masela. Diketahui, beberapa di antaranya adalah Petronas dan Pertamina yang kerap disebut. Senada dengan sebelumnya, Wakil Kepala SKK Migas,
Bapak Fataryani Abdurrahman menyampaikan, Petronas berminat untuk mengelola proyek migas Blok Masela di Tanimbar, Maluku. Sebelumnya, pada tahun 2020, Shell memberitahukan untuk mundur dari pengembangan Blok Masela. Nah, gimana nih Sobat Bincang Energi? Blok Masela merupakan salah satu lumbung gas alam terbesar di Indonesia. Meskipun banyak tantangan di dalamnya, semoga dapat memberikan hasil yang terbaik buat masyarakat Indonesia tentunya ya, Sobat Bincang Energi. Benar banget tuh, Rul. Lanjut ke berita berikutnya, masih datang dari dalam negeri, yaitu Jawa Tengah. Dikutip dari radioidola.com, sejumlah desa yang ada di Jawa Tengah terus mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT sebagai energi alternatif. Energi ramah lingkungan yang dihasilkan itu bisa dinikmati masyarakat Jawa Tengah secara murah dan bahkan gratis. Seperti yang dikatakan oleh Suyanto, Kepala Desa Sidomulyo di Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, warga mendapatkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Suyanto menjelaskan, PLTMH merupakan bantuan dari Pemprov pada tahun 2019 lalu senilai 140 juta rupiah. PLTMH itu mengaliri listrik di 80 rumah di 2 tugu, termasuk untuk lampu, penerangan jalan hingga tempat ibadah dan juga sekolah. Menurutnya, keberadaan PLTMH di desanya cukup membantu warga mendapatkan energi listrik yang murah. Kalau tidak memakai TV dan lemari es, masyarakat hanya perlu membayar Rp15.000 sebulan dan lampunya nyala terus siang dan malam. Jika ada TV dan lemari es, hanya Rp20.000 sampai Rp25.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Desa Bantar di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Eko Purwanto, menjelaskan bahwa desanya juga memanfaatkan EBT untuk kebutuhan sehari-hari, yakni dengan memanfaatkan gas rawa untuk aktivitas memasak hingga penerangan rumah. Menurutnya, ada 100 kepala keluarga yang mendapatkan manfaat dari gas rawa. Eko menjelaskan, banyak warga yang terbantu dengan keberadaan gas rawa di desanya, sebab bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga setiap bulannya. Sebelum menggunakan gas rawa tersebut, penggunaan gas LPG sebanyak 3 tabung setiap bulannya sekarang cukup membayar Rp20.000 per kepala keluarga sudah bisa menikmati gas. Wah, keren banget ya Sobat Ben. Melalui pemanfaatan EBT di daerahnya masing-masing, masyarakat jadi bisa mandiri energi nih, sekaligus menghemat pengeluaran. Semoga tren ini semakin tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia ya Sobat Ben. Nah, Sobat Ben, akhirnya kita sampai pada berita best terakhir. Untuk menutup segmen hari ini, berita terakhir datang dari Koa Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengerjaan pengelolaan sampah berbasis energi listrik atau biasa disebut PSEL di Makassar dipastikan bisa dilaksanakan mulai tahun depan. Penetapan pemenang tender proyek tersebut dipastikan sudah bisa dilihat pada April 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aryati Puspasari Abadi menjelaskan, setelah penetapan pemenang, masih ada tahapan lagi bagi investor yang ditunjuk untuk melakukan feasibility study atau studi kelayakan dalam memastikan apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian, ada proses koordinasi dengan pemerintahan pusat, kerjasama, dan pembelian listrik bersama PLN, serta tipping fee yang akan ditetapkan. Kebutuhan biaya layanan pengelolaan sampah atau biasa disebut BLPS juga akan ditinjau selama proses tersebut. Daerah pun sudah menggelontorkan anggaran sendiri sebesarnya mencapai Rp96,4 miliar per tahun. Arianti melanjutkan, untuk pengerjaan fisiknya tergantung dari pengurusan kelengkapan dokumen dari pemenang nantinya. Sebab ada beberapa syarat seperti dokumen perizinan, AMDAL, pembicaraan dengan PLN, termasuk hasil feasibility study. Dia juga membeberkan beberapa syarat dalam lelang ini, diantaranya para investor harus memiliki modal yang kuat, kemudian menggunakan teknologi terbaru yang ramah lingkungan, serta sudah memiliki pengalaman dalam mengelola PSL atau semacamnya minimal satu proyek. Diketahui saat ini sebanyak 36 peserta mengikuti lelang pembangunan proyek ini terdiri dari 8 negara termasuk Indonesia. Sementara lahannya opsional, apakah menggunakan lahan milik Pemkot yang luasnya 2,3 hektar atau disediakan sendiri oleh investor. Nah, menarik sekali ya Sobat Bincang Energi.
Pengelolaan sampah berbasis energi listrik ini nantinya bisa memberikan dampak baik untuk masyarakat. Sudah mengatasi masalah sampah, memberikan energi listrik juga sebagai hasilnya. Wah, tidak terasa berakhir juga segmen PES ke-41 hari ini ya. Udah banyak banget nih sektor energi yang kita bahas dan kupas tuntas baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga Sobat PEN semua tidak cuma menyerap dan menerima informasi tadi aja ya. Tetapi harapannya Sobat PEN juga mampu menjadi pencipta efek domino dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga energi dan lingkungan. Membangun kesadaran lingkungan terdekat mengenai pentingnya peran kita semua dalam kontribusi energi berkelanjutan, serta membantu mengawal para pemangku kebijakan dalam upaya-upayanya untuk menciptakan energi bersih dan berkelanjutan. Nah, setuju banget nih, Kak Damian. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program bincang energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi. Jangan lupa follow dan nyalakan notifikasi ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Arul bersama rekan saya. Dan saya Damian, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di PES selanjutnya. Dadah, terima kasih. Dadah.